Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Ada dua indikator yang saya pakai, Black Flag Swing Arm ini dan Black Pika. Ini yang di Swing Arm saya merubah settingannya cuman di sini saja 57, kemudian ini TF-nya saya ganti ke chart ya, hanya itu. Kemudian yang di Black Pika ini saya merubah hanya di sini saja, plus ininya saya pakai 0,2, hanya itu saja. Oke, tidak ada perubahan lain, hanya itu, gampang perubahannya. Di sini kita melihat bahwa trennya untuk XAU adalah di 5 menit. Ini bisa, sebelumnya kita pakai cara ini ya. Nah ini, kalau teman-teman memakai pair ini, kalau misalnya ya kita katakanlah bisa dibilang memaksa untuk buy ya, kita paksa buy, boleh-boleh saja kita maksa buy gitu ya. Tapi yang jelas memaksa buy di sini resikonya adalah kita buy di harga ini ya, otomatis kita harus saya sarankan sekitar 150 atau 200 mungkin. Nah di sini saya sarankan 150 ini cukup untuk untuk ini apa, XAU ya, buy di XAU 50 ya, ini 150-an ya, ini 150 oke. Ini locking ya, locking. Nah ternyata di 5 menit ada perubahan. Nah ini sini kan otomatis mau tidak mau kita harus ikut sell di sini, itu mau tidak mau seperti itu. Nah ya, ini sell, hasilnya adalah seperti ini. Oke, ini adalah locking, otomatis kita punya lock posisi. Ini kalau kita maksa buy ya kan, maksa buy. Sama ketika kita lagi mau maksa buy lagi kita tunggu walaupun kita bisa buy di harga ini. Katakanlah ini kita melihat ada satu bullish engulfing misalnya ya, kita buy di harga ini sebetulnya juga bisa. Nah stop lossnya adalah, bukan stop loss sih, apa, lebih ke locking posisi. Kalau saya locking posisi ya, bukan stop loss ya, karena emang saya tidak begitu suka pakai stop loss ya. Ini seperti ini. Nah oleh karenanya swing arm ini sebagai tren ini cukup penting untuk kita sebagai panduan kita untuk bisa buying and selling kan gitu. Nah, saat ini adalah lagi opsinya sell tapi berada di dalam atau inside the cloud ya, inside di cloudnya ini swing arm ini. Lah di sini kalau kita menunggu selling, saya sell di harga ini misal, maka nah ini adalah locking kita 150 ya, dimana di atas ini ada locking kita. Itu warnanya kok enak, warna hitam ya. Nah sini aja oke. Jadi kita punya locking di harga ini kita punya locking di harga atas. Oke, itu pentingnya kalau teman-teman mau pakai apa, kuncian istilah, bukan kuncian ya, mau pakai ini apa, pakai ini apa, jadi kalau pakai kuncian ya, kalau saya pakai kuncian ya di maka di harga inilah kunciannya yang pas. Ini kalau menurut teknikalnya itu. Cuman masalahnya di sini adalah ada buy itu. Nah, di sini ada buy. Kalau kita ikut di sini ya kan, di sini buy, maka nah ini dia belum kena locking posisi.
dia belum kena locking posisi kan, terus naik, ini cuan otomatis ya. Nah ini otomatis kita dapat cuan ya. Makanya pentingnya dua indikator ini berada di dalam satu area yang sama itu. Walaupun ini indikator ini Black Wika ini lebih dulu dia memberikan satu trending daripada swing arm. Saya bisa bilang dia telat untuk memberikan sinyal buy sell-nya. Kayak gini kan dia telat, ya kan? Dia telat ini. Ini sudah di sinyal sell di sini, ini baru di bawah ini, gitu. Ya. Tetapi yang di swing arm ini dia lebih stabil, ya, lebih steady dia dalam memberikan satu opsi buy selling, dia lebih steady dibanding dengan Black Wika, karena Black Wika otomatis lebih akan sering buy sell kayak gitu. Makanya kalau trennya, makanya di sini saya bilang kalau dua indikator ini dalam satu ruang yang sama, ya ini sudah kita selling di harga ini, ya kan? Maka nah stop lossnya sudah kita tentukan di harga atasnya ini, bukan stop loss ya, lebih ke locking posisinya saja gitu ya. Ini ke locking posisi, bahkan locking posisi bisa di sini juga di atas ini. Oleh karenanya saya paling suka mempergunakan TF M3 dan juga M1. Ini paling saya suka. Kenapa? Karena kalau harga ini dapat di sini, misal saya selling di sini, ini saya enggak terlalu tinggi. Nah, kan untuk opsi locking posisinya saya enggak terlalu tinggi. Itu. Saya bisa dapat harga locking yang enak itu. Ya kan? Dapat harga locking yang enak. Kita lihat di harga ini. Ya. Saya bisa dapat harga locking yang enak. Nah, gitu. Sehingga di sini teman-teman, kalau kita memaksa buy, ya sudah. Maksa buy kita harus bukan kita buy di harga ini. Ya. Ini salah. Kenapa? Yang pertama adalah indikator untuk opsi buy sell-nya dia belum keluar, ya kan? Dia belum keluar di sini. Kita sudah mendahului buy. Nah, di sini. Buy-nya di mana? Buy-nya ketika ini indikator buy ini keluar, maka kita buy setelahnya. Sabar saja, kita istilahnya di sini kita sabar, waiting, menunggu saja untuk bisa dapat momen yang pas. Gitu. Kalau mau maksa buy, kadang kan retail kan gitu. Ketika harga turun maunya buy terus, ketika harga naik maunya bagaimana kita dapat sell terus, kan gitu. Nah ya caranya ya gitu, maksa buy ya harus seperti itu. Ada buy di sini, oke, buy di harga ini ya 150, ini kena locking ya kan. Nah kalau lebih enak memang satu arah ini selling, ya kan, terus ini juga selling. Nah selling di harga ini 180, dapatnya juga 180. Lebih enak mana? Ya otomatis lebih enak dua time frame ini dalam satu ruang gitu. Ya, dua time frame ini dalam satu ruang lebih enak, kalau saya bilang lebih ciamik gitu. Ya. Itu saya tidak tahu apakah XAU akan buying atau seperti apa. Kita juga tidak tahu. Berarti kan ini kita kalau kita maksa buy ya. Sini buy kan. Oke. Ini locking, kita stop loss lockingnya di bawah. Ini sudah dapat berapa poin sudah? 220 sekian poin. Kan lumayan juga. M1 padahal, M1 ya kan. Terus di sini juga lumayan, di sini juga dapat kan gitu. Ini juga dapat 140-an M1 ya. Jadi jangan jadi M1 pun hasilnya juga bisa lumayan tinggi gitu.
exau gitu. Lihat, look at this one. Nah ini kan, ini kalau kita bermain 3TF harusnya ini harus kita tunggu H1 nya selling ya kan, M15 selling ya kan, M5 pasti selling juga mungkin. Ini masih buy kan. Nah, makanya di M1 kita sudah bisa berani lakukan cukup selling saja. Kenapa? Karena di H1 nya dia tren. Kalau saya trennya di H1 ya, tren di H1 dia sudah selling, makanya di M1 saya mungkin maksa selling saja bisa itu. Ya, maksa selling saja bisa. 100 lah, terlalu tinggi kalau 100 ya. Kalau 100 mungkin terlalu tinggi, pakai yang GC 70 60 ya. Maksa selling aja cukup kita pakai di sini. Karena trennya di H1, kalau saya trennya di H1. Enggak terlalu cepat juga enggak terlalu lama gitu loh. Gitu ya. Di Exau pun sama, tadi di Exau pun juga saya melihat trennya di ini, saya melihat trennya di saya melihat trennya di H1 sama di H1. Apa ini? Selling kan. Nah gitu. Maka kita bisa maksa untuk selling gitu di M1 kalau perlu. Nah itu ya kan. Nah walaupun ya ini otomatis kena bukan kena stop loss ya, kena locking itu. Ya, selling, tunggu, ini kita tunggu loh ya, kita tunggu karena ini buy. Kita kalau saya enggak mau sell di sini, karena apa, di sini ini masih buy gitu, masih dalam range-nya buy. Kalau saya mau sell, saya tunggu aja dulu sampai range-nya sell ini keluar kayak gini keluar. Saya tunggu dulu, mungkin di harga ini atas ya, set baru kemudian mungkin di sini sell, saya baru sell. Sabar saja, enggak apa-apa, tunggu sellnya keluar baru nanti kita bisa ikutan sell itu ya. Kalau kita maksa sell sesuai dengan TF-nya, walaupun terkadang di H1 pun ini bisa salah. Artinya di H1 pun ini kadang juga kita cari ya, kadang juga nah kayak gini ya kan, ini di H1 kita maksa sell di H1 nya. Di H1 kan di sini ada selling, kita maksa terus di tiap naik kita tunggu selling, locking, selling, locking seperti itu. Ini saya kira tidak jadi satu masalah juga. Yang penting lotnya kita terjaga, pemakaian untuk apa, kita punya locking posisi dengan lot. Saya gini, jangan pakai lot yang terlalu besar ya, artinya lot yang mungkin bisa dibagi lah dengan lot sewajarnya aja. Yang penting yang utama itu bisa cuan lah. Walaupun kecil-kecil, kalau kita kumpulkan lama-lama juga hasilnya juga lumayan. Oke, ini di semua pair pun sama, karena juga bisa dipakai untuk saham, juga bisa dipakai untuk, nah ini sama, ini selling kan. Oke, GBP-JPY ini, nah ini juga selling gitu. Kita lihat dia satunya, bagaimana dia satunya, ya tebel kan. Nah, kita sell di setiap, ini sudah nutup apa belum ya, coba di yang 15. GBP-JPY ini sudah nutup apa belum ya, kayaknya sudah. Bentar, 30 kita lihat dia nutup gap, ada gap kan. Dia sudah nutup gap belum? Enggak ada ya. Coba kita geser.
Nah ini kan gap ya punya. Coba di M15. Oh di sini kayaknya sudah ini. Ada gap enggak ya? Kayaknya ada gap tapi tidak tahu lah. Oke. Ya. Jadi pakai M1 pun juga cukup lumayan juga. Ya, M1. Misalnya kita pakai M1 pun hasilnya lumayan. Oke. Kembali di XAU. Nah, ya. Kita tunggu aja nanti benar-benar mau turun apa enggak ya, kita tunggu aja. Kalau terpaksa kena locking ya sudah, kita harus locking. Nah ini ya keluar. Yang jelas ini tidak repaint, beda dengan indikator yang satunya saya pakai. Ada satu juga yang saya pakai itu repaint, benar-benar repaint ya. Jadi harus apa ya, karena dia repaint jadi kalau secara tampilan dia bisa dapat harga pucuk, bisa di sini, bisa di sini, benar-benar dapat di harga pucuk. Karena apa? Karena repaint itu. Kalau ini enggak dapat harga pucuk, dapat harga yang mungkin ini sudah ada jarak antara pucuknya dan bawah, ini sudah ada jarak gitu, enggak dapat harga pucuk. Tapi ya gitu, lumayan lah, paling tidak bisa di walaupun tidak. Nah ini bisa jadikan satu apa ya, patokan lah, itu patokan untuk bisa. Ini kan dia punya jarak juga dari pucuknya sampai ke sini, lumayan jaraknya kan lumayan juga gitu loh. Jadi emang nah ini udah steady dia. Lalu di tempatnya dia punya area cut loss di harga ini, di sini dia punya cut loss. Ini kalau kita pakai cut loss ya. Kalau enggak suka pakai cut loss ya sudah, kita avoid saja ini. Seandainya nanti dia berubah dari buying ini menjadi selling, menjadi buying, nanti akan mengikuti. Nah, ini akan mengikuti. Mungkin di sini naik ya, seperti ini. Nanti saya yakin di harga ini dia sudah akan berubah menjadi buy. Gitu. Ya, sudah berubah menjadi buy. Makanya kita ikuti. Hari ini XAU benar-benar mau turun atau mau kembali terbang gitu. Karena saya yakin beberapa retail mesti mungkin masih banyak yang berharap akan naik lagi kan gitu ya. Tapi kita lihat saja, saat ini masih dalam range selling ya, range selling. Kalau selling, nah di sini nah kan kita pakai di sini, nah 150 lockingnya di atas gitu. Oke, cara pakai indikatornya seperti itu guys. Itu bisa saya sampaikan. Have a nice day. Bye bye.